di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu, dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Puan pun mengemuka. Itu tadi, Mbak Puan kemudian mengatakan ada nama Mas Ahaye yang juga masuk dalam perhitungan PDIP sebagai salah satu calon pendamping bagi Pak Ganjar Pranowo. Tapi kemudian nanti juga bisa dibahas dari Mas Nyarwi, Bang Ipang juga, apakah kemudian dengan disebutkannya kalimat-kalimat tersebut termasuk diajak ngobrol nih nanti Mas Ahaye. Artinya Demokrat yang diakui adalah Demokrat versi Mas Ahaye. Tapi mungkin nanti sebelumnya kita juga ingin dengar pendapat ataupun juga pandangan dari Bang Renanda. Bang Renanda, apa kemudian arti ajakan ketemuan Mbak Puan ini bagi Partai Demokrat? Baik, yang pertama saya harus menyatakan bahwa kami Partai Demokrat menyambut sangat baik ya uluran komunikasi yang dibuka oleh teman-teman dari PDI Perjuangan. Kita tahu hampir 20 tahun ini kan memang hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega ini memang tidak sebaik pemimpin-pemimpin negara yang lain di Indonesia. Sampai hari ini Pak SBY juga kurang memahami, tidak terlalu mengetahui apa menjadi permasalahan sehingga Pak SBY begitu sulit berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Dalam beberapa banyak kesempatan Pak SBY sudah berusaha membangun komunikasi baik lewat surat maupun lewat utusan khusus, lewat SMS. Namun kita tahu memang sampai hari ini kita belum bisa akhirnya melihat Pak SBY dan Ibu Megawati duduk bersama membicarakan masalah bangsa. Karena Pak SBY merasa bangsa ini terlalu besar, negara ini terlalu kompleks masalahnya, untuk kemudian ada satu dua pemimpin tidak bisa duduk bersama membicarakan tentang kepentingan bangsa dan negara. Nah, tentu kami menyambut sangat baik ini. Kita melihat bahwa apapun yang nanti disampaikan, dibicarakan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye, kita melihat ini adalah konteksnya adalah kedua pemimpin muda dari dua partai yang besar yang ingin kemudian membincangkan masalah negara, masalah bangsa. Tentu tidak melulu nih harus bicara Pilpres ya. Walaupun agenda kita politik terbesar besok ke depan adalah Pilpres, tapi terlalu kecil kalau ini pertemuan hanya membicarakan masalah Pilpres. Kita ingin sekali kemudian Mbak Puan dan Mas Ahaye ini bisa duduk bersama membicarakan soal apa yang address menjadi isu-isu nasional yang tentu tidak mungkin ini bisa diselesaikan satu dua partai saja. Makin banyak semua partai dengan tujuan baik membicarakan hal yang baik, tentu kita merasa ini adalah suatu ikhtiar yang baik buat bangsa ini, sehingga nanti tentu kita harapkan hasilnya juga baik. Tapi apa yang dibicarakan, apakah itu juga mengenai Pilpres, kami belum tahu, sangat mungkin terjadi karena memang agenda politik salah satu yang besar itu. Nah, yang ingin saya sampaikan tadi ya, yang jelas posisi Partai Demokrat dalam hal ini, kita masih istiqomah, kita masih berada di jalur kami, membangun kesepakatan, bangunan koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Ini tidak berubah. Ini kita masih mengikhtiarkan mengenai siapa nanti cawapres yang tepat dan kemudian juga kapan waktu tepat untuk mendeklarasikan. Kita terus mendorong dan tidak mengancam. Tadi disampaikan misalnya kalau tidak begini, kita harus membedakan antara pendapat atau informasi disampaikan oleh tim 8 yang bekerja secara resmi mewakili partai dengan kader-kader atau elit partai-partai di Nasdem, Demokrat maupun di PKS. Kita tidak mungkin larang-larang petinggi-petinggi partai misalnya punya pandangan-pandangan lain yang berbeda dengan tim 8. Namun di tim 8 kita sudah tahu Mas Sudirman Said sendiri sebagai tim ses menyampaikan Demokrat tidak pernah mendesak Ahaye harus jadi cawapres. Teman-teman PKS juga bilang setuju sih, lebih cepat lebih baik. Jadi artinya kita harus melihat jangan kita kemudian mempermasalahkan komentar-komentar dari petinggi partai yang bukan menjadi tim 8 yang sudah resmi ditunjuk. Nah, sekali lagi, ini tidak dalam konteks bahwa kami pragmatis dan segala macam ini, walaupun memang sebenarnya de facto Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan sebenarnya 2020 di dalam pilkada ini bekerja sama dengan baik. Bahkan dari seluruh partai yang bekerja sama dengan Partai Demokrat di pilkada, dengan PDIP ini kami kedua terbesar kerjasamanya.
Jadi artinya sebenarnya di bawah itu cair kita, karena kita punya kesamaan dalam hal tertentu memperjuangkan waktu itu kepala daerah yang menurut kita terbaik. Nah, mengapa tadi Kang Saan tanya, kenapa harus baru sekarang ini? Ya itu lebih tepat sebenarnya ditanyakan kepada teman-teman di PDI Perjuangan. Karena kami tidak pernah sedikit pun berusaha atau berhenti berikhtiar untuk terus bisa berkomunikasi dengan partai politik manapun. Dan ini tidak berarti harus dihubung-hubungkan dengan masalah koalisi karena kita belum ada pengumuman cawapres, karena kita ingin lebih cepat. Kita sepakat tiga partai ini, Demokrat, Nasdem, dan PKS, untuk terus membuka komunikasi dengan partai politik manapun, tentu termasuk PDI Perjuangan. Jadi ini satu hal yang baik, jangan kita kecilkan makna keinginan pertemuan ini dari Mbak Puan kepada AHY ini pada hal-hal yang sifatnya pragmatis. Ini tidak baik, ya. Saya merasa ini justru diskursus kita bagaimana kalau ada kemudian katakanlah ini pelan-pelan bolehlah disebut sebagai rehabilitasi hubungan antara Demokrat dengan PDI Perjuangan, tentu yang diuntungkan rakyat. Karena tidak mungkin rakyat juga happy kalau ada satu partai dengan partai lain tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tentu karena konteksnya kepentingan bangsa, kepentingan pemilu yang jujur dan adil, kepentingan kita sama-sama ingin melahirkan seorang pemimpin yang terbaik di 2024, maka ini suatu keniscayaan dan sekali lagi kami sangat terbuka, berterima kasih dan menyambut baik uluran tangan dari teman-teman PDI Perjuangan. Begitu, Putri. Baik, kita sudah dengarkan tadi Bang Renanda menjelaskan sejauh ini memang komit bersama Koalisi Perubahan dan menganggap pertemuan ini terlalu kecil kalau hanya membahas pemilu dan ini adalah salah satu langkah pertama untuk merehabilitasi hubungan dengan PDIP. Tapi kembali lagi ke Bang Saan tadi, Bang Saan, pertanyaan saya sebelum jeda. Apakah Bang Saan melihat upaya PDIP untuk bisa menyebut nama Mas Ahy sebagai salah satu cawapres atau calon cawapres, kemudian juga mengajak pertemuan, ini termasuk salah satu upaya penjagalan terhadap langkah Pak Anies menjadi capres, Bang Saan? Ya, pertama saya ingin meluruskan juga ya dari Mas Renanda, pertanyaan yang tadi kenapa baru sekarang itu bukan ditujukan ke Partai Demokrat, tapi ditujukan ke PDIP yang dari awal PDIP menarik garis yang tegas bahwa tidak akan pernah berkomunikasi dan berkoalisi dengan yang namanya Partai Demokrat dan PKS. Nah, kenapa sekarang? Jadi pertanyaan saya itu justru ke PDIP. Nah, ini pertanyaan apa saya tadi ya. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Dan ketika misalnya Mbak Puan menyebut nama Pak AHY juga, di sampingnya ada Pak Ganjar, ya, ini kita bisa lihat gestur Mas Ganjar lah. Seperti apa kan ketika nama-nama itu disebutkan. Nah, itu satu hal. Dan kedua, saya selalu sampaikan tadi, kenapa ketika sudah narik garis yang tegas, tiba-tiba berubah dan dengan gampang misalnya mengatasnamakan semangat gotong royong, semangat kebersamaan di tengah hajatan nasional kita yang semakin mendekat. Ini kan kalau memang semangatnya gotong royong, semangatnya kebersamaan, bagi kami juga nggak ada masalah. Bahkan dari awal saya mengatakan bahwa komunikasi politik antar partai itu kan hal yang biasa, hal yang wajar. Dan bahkan memang itu perlu dilakukan di tengah situasi misalnya politik seperti hari ini, bahwa kebersamaan untuk membangun bangsa itu menjadi penting kan gitu kan. Nah, ini saya katakan hal yang wajar dan biasa. Tapi misalnya ketika sekarang dilakukan di tengah situasi kontestasi yang akan dimulai dan masing-masing partai juga sudah mengerucut ke arah untuk mendukung seseorang menjadi calon presiden, ini dilakukan tentu wajar. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini ada niatan lain atau tidak, atau hanya sekedar di luar yang seperti Mas Renanda sampaikan. Apa yang disampaikan Mas Renanda itu kan mulia sekali kan gitu kan. Dan tapi ketika ini dadakan dan misalnya di penghujung kita mau kontestasi dilakukan, kan wajar juga ada pertanyaan, kenapa baru sekarang? Apakah misalnya memang dalam konteks idealisme ada kepentingan yang lebih besar, atau memang ada kepentingan lain, ada niatan lain? Tadi kalau ada asumsi, jangan-jangan ini hanya mengganggu aja misalnya yang dilakukan PDIP terhadap koalisi yang ada hari ini, yang dibangun antara Nasdem, Demokrat, PKS yang sudah punya capres. Dan saya juga sepakat bahwa yang namanya Nasdem, Demokrat, PKS itu kan selalu berikhtiar untuk mencari yang terbaik. Siapa calon wakil presidennya yang hari ini misalnya belum ketemu, walaupun itu diberikan otoritas kepada Pak Anies dan semua partai sudah sepakat. Jadi
soliditas di internal koalisi juga menjadi concern penting dari Partai Nasdem. Oke. Jadi karena dan saya yakin juga dengan Demokrat dan PKS. Jadi Putri, kalau ada pertanyaan kenapa baru sekarang dan pertanyaan dilanjutkan, Iya. ada niat apa, ada kepentingan apa, menurut saya hal yang wajar itu Baik, dipertanyakan Bang Saan. di Ya, tengah situasi ini. kami pahami, harusnya memang perwakilan dari PDIP bisa jawab itu Bang Saan. Tapi sayang sekali Bang Saan, kami sudah mengundang perwakilan dari PDIP, tapi hingga kita berbincang pada malam hari ini, masih belum ada satupun wakil yang bisa ada duduk bersama kita, baik secara langsung di studio maupun secara virtual, dan juga mungkin menjelaskan tadi jawaban pertanyaan tadi pada Bang Saan. Tapi nanti Bang Saan kita akan lanjutkan kembali, Bang Renanda juga, kemudian Bang Ipang, Mas Nyarwi juga, kenapa baru sekarang? Apa sebenarnya? Apakah ada udang di balik batu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini.